Merekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas responnya. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah pembukaan kelas belajar P3K 2024. Alhamdulillah di bulan yang penuh berkenan ampunan ini juga eh, kita bersama-sama menyaksikan gitu ya kegiatan ini, di mana yang tahun lalu belum terpanggil atau yang tesnya belum tes gitu ya, ataupun sudah tes belum berhasil, mudah-mudahan di tahun ini diberikan jalan lagi untuk bisa mengikuti sehingga berhasil menjadi ASN P3K ya. Dengan berkah bulan Ramadan ini mudah-mudahan segala keinginan kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan Amin. kami dari Inspirasi Galeri untuk menyampaikan di sini tentang P3K di tahun 2024. Lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi kesepakatan kelas kita yang pertama adalah mematikan mikrofonnya, kemudian menghidupkan kameranya, kemudian raise hand, kemudian juga bisa menyampaikan di kolom chat ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tentunya yang chatnya berisi positif gitu ya. Kemudian di sini dengan hati yang tenang, kemudian tidak bingung, kalau bingung bisa bertanya gitu ya. Karena kita ini adalah guru yang menjadi teladan bagi siswa. Lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, perkenalkan ini saya, nama Muhammad Tajudin Nur, SPD. Saya sebagai guru PNS Kota Samarinda, guru sertifikasi tahun 2022, guru penggerak Angkatan 9, kemudian founder Inspirasi Galeri, dan pemateri bimbel PPG dan P3K. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kami akan membuka kelas khusus gitu ya untuk Ramadan yaitu P3K. Kami juga akan sampaikan beberapa informasi penting. Yang belum bergabung mungkin nanti kita akan share rekamannya. Nah, saya mengutip sebuah informasi dari Prof. Nunuk Suryani ya dari Kemdikbudristek. Ini beliau menyampaikan itu ada sebuah pernyataan bahwa di tahun ini akan dibuka kembali ya formasi guru dan tenaga kependidikan yang berjumlah 419.146 untuk guru, kemudian 82.717 untuk teknis atau tenaga kependidikan. Ya, ini adalah peluang yang besar untuk kita, yang mana mungkin Pak Presiden Jokowi di tahun ini ingin menuntaskan para honorer, gitu ya, secara bertahap. Namun yang dulu belum terpanggil atau belum mengikuti, mudah-mudahan tahun ini bisa. Nih. Nah, jadi ada beberapa informasi yang kami dapatkan dari beberapa sumber, itu bahwa di tahun 2024 ini akan dilaksanakan 3 kali ya, 3 periode, di mana periode pertama itu adalah di pekan ketiga Maret. Ini seleksi kedinasan dan CPNS maupun P3K. Kemudian periode kedua ini juga ada di bulan Juni, kemudian periode ketiga ini ada di bulan Agustus. Kita tunggu saja informasi nanti yang resmi ya. Ini memang ada pernyataan dari PLT, Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Nah, Pak Nanang Subandi yang menjelaskan tentang skema 3 periode tahun ini. Kemudian di info yang lain juga kita dapatkan informasi bahwa ada pengunduran jadwal. Nah, di bulan Maret itu akan diundur namun tidak lama, hanya 1 atau 2 bulan saja. Itu sekitar April atau bulan Mei. Nah, ini akan ada dibuka lagi pendaftaran. Ini ya, akan dibuka pendaftaran. Jadi ditunggu saja informasinya, diikuti terus gitu ya. Nah, jadi pemerintah itu sudah membuka lowongan ASN. CPNS juga ada,
P3K juga ada, gitu ya. Nanti diikuti saja. Nah, itu adalah semakin cepat Anda mempersiapkan diri, maka semakin besar peluang Anda untuk lulus, ya. Kenapa harus belajar? Persaingan ketat. Kadang satu formasi itu beberapa orang yang menginginkan. Jadi kita harus bersaing. Materinya juga rumit, gitu ya. Ada SCT, kemudian manajerial, sosial kultural, wawancara, butuh butuh skill khusus. Nah, kemampuan ini diuji dengan soal-soal di manajerial, sosial kultural. Ini banyak nanti soal-soal yang akan menguji bagaimana sikap kita. Kalau kita tidak pernah latihan soal ini, kita akan kebingungan nanti menjawab soal. Tentunya persiapan, perlu juga persiapan. Nih, kebanyakan orang yang gagal itu karena tidak ada persiapan sama sekali, ya. Berangkat dengan tangan kosong, itu akan kembali dengan hal yang juga kosong, gitu ya, tidak ada. Lanjutkan lagi, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah untuk mereka yang senantiasa berusaha. Sudah siapkah Anda mengikuti seleksi P3K 2024? Segera persiapkan diri Anda dengan baik ya. Gabung bersama Invasi Galeri dan dapatkan kemudahan dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K 2024. Banyak pilihan belajar yang akan menunjang kemampuan Anda, gitu ya. Jadi kami tahun ini bukan pertama untuk membuka bimbel maupun tryout, sudah mulai 2022 kami sudah laksanakan. Bahkan di tahun 2023 sudah 3 angkatan, ya. Yang kami batch 3 sudah sampai 3, yang tahun ini kita batch 4-nya. Seperti itu. Alhamdulillah banyak saat itu yang mengikuti dan lulus juga mengikuti program kami. Kemudian kriteria pelamar, ada namanya formasi khusus di sini. Nah, P1 ini yang sudah lulus 2021 tapi belum punya penempatan. Nah, kemudian X tenaga honor THK 2 guru ASN di sekolah negeri yang masa kerjanya minimal 3 tahun ini akan menjadi formasi khusus. Sedangkan guru yang lulusan PPG Prajabatan yang baru jadi guru ini formasi umum maupun guru non ASN yang di sekolah swasta maupun sekolah negeri yang kurang dari 3 tahun, ya. Itu menjadi formasi umum. Formasi khusus ini dengan SJT soalnya, soal teknisnya. Kalau formasi umum soalnya itu seperti pedagogi, seperti itu teknisnya soalnya. Namun di manajerial dan sosial kultural itu soalnya hampir sama, ya, seperti itu. Nah, jadi ini soal yang tahun lalu tidak jauh berbeda di tengah tahun ini. Kalau kompetensi teknis itu ya tadi SJT ataupun seperti pedagogik, ya. Ini kemampuan guru ya teknis, ya. Ada kemampuan sosial kultural gitu ya. Bagaimana seseorang guru itu bisa eh, bergaul gitu ya dalam sebuah budaya gitu ya, dalam sosial masyarakat. Nih, sosialnya kan masyarakat, kultural ini budaya. Nah, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan hubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Kompetensi manajerial ini tentang komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi. Nah, itu termasuk dalam integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Serta wawancara. Wawancara ini bukan wawancara secara langsung, tapi berupa soal juga, menanyain kita ya, menanya tentang kepribadian kita biasanya soal wawancara ini. Bagaimana sikap Anda ketika menjadi ASN nanti seperti itu nanti. Ada 10 soal di wawancara ini. Teknis ini 90, sosial kultural ini 20, manajerial 25 dan wawancara ini ada 10. Itu soalnya. Nah, di sini ada sebuah soal gitu ya. Contoh soal SJT. Anda adalah seorang guru di sekolah di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak-anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga.
Terkait kasus ini, hal yang dapat Anda lakukan adalah nah, A. Menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa. B. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk dibimbing belajarnya datang terlebih dahulu. C. Mencarikan kerjaan bagi anak-anak itu karena cepat bekerja akan menolong ekonomi keluarga mereka. D. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari keluar. Memberikan perhatian lebih untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Nah, coba Bapak Ibu dituliskan di komentar jawabannya. Silahkan tuliskan di komentar. Berlatih soal, berlatih. Kebetulan juga tadi saya juga terawih, cuma agak setengah 9 sudah selesai. Jadi lanjut untuk kegiatan bimbelnya. Di sini kita lihat ya, ada beberapa ini jawaban. Dari Ibu Nurul Ilmi menjawab D, Ibu Rahmawati, Ibu Lisnawati, Ibu Ita Patmawati, Ibu Nurhayati, dan Ibu Sri Erniati. Ibu Linda Tasser ini menjawab D semua ya. Jadi apa yang Bapak Ibu jawab itu adalah benar. Nah ini, di antara beberapa soal ini, jawaban D ini yang terbaik ya. Misalnya yang A ini menerima kondisi tersebut sebagai suatu hal yang biasa. Ini kan kurang tepat ya. Ini adalah sebuah hal yang perlu penanganan. B. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk dibimbing belajarnya datang terlebih dahulu. Ini juga tidak menyelesaikan masalah. Karena yang akan putus ini adalah sekolahnya. Mencari pekerjaan bagi anak-anak itu. Nah, bukan masanya anak-anak di bawah ini, umur ini dipekerjakan. Berarti dia masanya dia sekolah. Melakukan audiensi bersama dengan guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak. Serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari keluar. Ini jawaban yang terbaik ya. Kalau ada masalah seperti ini, kita bermusyawarah, mengadakan audiensi gitu ya, mencari solusi gitu ya untuk hal ini. Insya Allah dengan banyaknya audiensi atau duduk bersama ini akan ada solusi nanti. Nah, supaya anak-anak tidak putus sekolah gitu ya. Apakah dia diberikan beasiswa dan sumbangan dan sebagainya. Memberi perhatian lebih untuk mendapat perlakuan yang layak. Ini bagus, cuma belum menunjukkan solusi. Jadi dari untuk soal ini, jawaban D yang terbaik gitu ya. Nah, ini contoh soal SJT nanti. Kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Ambil duit di atas meja orang jom. Aku minta soal berikutnya seperti ini. Manajerial. Menurut Anda, apa indikator paling penting yang menunjukkan bahwa seorang pegawai memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya? A. Kualitas pekerjaannya dan hasil yang dihasilkan. B. Kesediaannya untuk bekerja lembur dan komitmen terhadap deadline. C. Sikap positif, proaktif, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan. D. Feedback positif dari rekan kerja dan klien. Silahkan Bapak Ibu dijawab lagi. Ini soal contoh soal manajerial. Akan di kolom komentar. Ini latihan lagi. Banyak soal nanti yang serupa dengan ini akan dibahas di kegiatan bimbel. Banyak kegiatan lain. Sudah ada jawaban ya. Fatmawati Bu Sri Erniati. Rahmawati menjawab C. Bu Nurhayati juga sama. Oke, terima kasih. Kita lihat kunci jawabannya. Yang Bapak Ibu jawab C tadi bernilai 3. Ya, tapi yang bernilai 4 itu adalah yang A. Kualitas pekerjaan dan hasil yang dihasilkan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita seorang pegawai itu yang bekerja di suatu instansi, itu yang paling dilihat itu adalah kualitas pekerjaannya.
Nah, output hasilnya itu yang paling penting. Kalau hasil kerja kita tuh kurang memadai, itu juga minus ya. Harusnya itu yang diutamakan, kualitas kerja. Tuh. Kemudian sikap positif, proaktif dan selalu mencari cara untuk meningkatkan. Ini juga proses ya, dari proses. Ini bernilai 3. Kemudian yang bernilai 2 itu adalah kesediaannya untuk bekerja lembur dan komitmen terhadap deadline ya. Kemudian yang skor yang 1 itu feedback positif dari rekan kerja dan klien. Jadi soal manajerial ini ada poinnya juga. 1 sampai 4. Lanjut lagi ke soal ketiga, ini sosial kultural. Salah satu rekan kerja tampaknya mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya tim baru. Bagaimana Anda mendukungnya untuk berintegrasi dengan lebih baik? A. Mengadakan sesi orientasi atau mentoring untuk membantunya memahami budaya dan ekspektasi tim. B. Mengajaknya makan siang atau kopi untuk berbicara secara informal dan memberikan saran. C. Mengenalkannya kepada anggota tim lain yang dapat membantunya beradaptasi. D. Memberikan umpan balik konstruktif tentang bagaimana ia bisa berintegrasi dengan lebih baik. Silahkan kolom komentar jawabannya. Tuh, ikut ya. Silahkan ya. Kita lihat beberapa jawaban. Sini Wahyu Ramadan, C. Nurul Ilmi A. Nurhayati D. Sri Erniati C. Krisnawati A. Ada beberapa jawaban ya, A, B, C, D. Ada beberapa jawabannya. Nah, kita lihat di sini yang mana jawabannya. Ada rekan kerja kita yang baru bekerja itu kesulitan beradaptasi dengan budaya tim baru. Bagaimana Anda mendukungnya? Apakah mengadakan sesi orientasi, mengajaknya makan siang, mengenalkannya, atau memberikan balik konstruktif itu yang membangun? Kita lihat. Ternyata jawaban yang tertinggi itu ada di poin 4, ada di skor A. Nah, mengadakan sesi orientasi atau mentoring untuk membantunya memahami budaya dan ekspektasi tim. Nah, orientasi itu seperti kita apa namanya? Ada namanya MOS, masa orientasi. Itu dikenalkan ya tentang kegiatan yang ada di sekolah itu. Itu yang bernilai baik. Kemudian skor 3 itu C, mengenalkannya kepada anggota tim lain yang dapat membantu beradaptasi. Itu juga bagus, gitu ya. Kemudian B itu poin 2, mengajaknya makan siang, ya. Ini bisa juga sebenarnya, tapi poinnya 2. Dengan mengajak makan siang atau kopi bersama itu juga membangun kedekatan kita dengan rekan kerja. Atau juga memberi umpan balik konstruktif tentang bagaimana ia bisa berintegrasi dengan lebih baik, itu poin 1, ya. Jadi poinnya 4A. Itu adalah contoh soal-soal di PJKK gitu ya. Dan banyak sekali bank-bank soal yang serupa dengan ini gitu ya. Karena dengan latihan-latihan, alhamdulillah itu akan meningkatkan kemampuan kita dengan seringnya mengikuti bimbel atau dengan latihan ini. Oke. Sekarang di tahap yang kedua kita akan membahas tentang tryout ya. Jadi yang kita bahas malam ini hanya 3 sebenarnya. Yang pertama tadi tentang informasi P3K. Bagi yang baru bergabung nanti bisa lihat rekamannya ya. Informasi P3K, kemudian sekarang tentang tryout. Nah, jadi tryout online ini kami ada yang gratis ya, ada yang premium. Gratis ini dengan share ke beberapa grup gitu ya. Tryout premium tanpa share plus bonus. Bonusnya adalah mendapatkan file PDF-nya dari soal tersebut dan beserta kunci jawabannya. Itu. Kalau tryout gratis hanya tryout saja gitu ya. Kemudian jadwalnya 16 dan 17 Maret 2024 berarti besok Bapak Ibu ya. Jadwalnya itu besok ya. Yang sudah mendaftar nanti kita akan buatkan username-nya dan password-nya, terus yang anggota bimbel juga kita buatkan. Ya. Silahkan nanti dengan mudah-mudahan dengan tryout ini bisa membangun semangat gitu ya. Dengan melihat hasilnya, oh seperti ini hasil saya ya. Apakah layak untuk tes P3K atau belum gitu ya. Oke. Ya harus ada semangat atau motivasi
Ya jangan yang belum yang masih honorer gitu ya, usahakan kita ada niat untuk merubah nasib kita dengan jalan P3K atau CPNS ini, ya. Dulu sama, saya juga sempat jadi honorer dulu ya. Alhamdulillah sekarang juga sudah mulai 2020 saya diangkat jadi CPNS, sampai sekarang PNS. Melalui proses yang panjang gitu ya. Tidak dengan instan, dengan banyak belajar seperti itu. Nih, kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini saya sampaikan yang mendaftar tryout ataupun yang anggota bimbel juga silahkan ikut ya karena include ini fasilitasnya. Nah, jadi tryout ini bisa diakses melalui laptop atau HP dan harus ada paket internet karena online ya, bukan offline. Nih. Dan tidak ada aplikasi yang diinstal, hanya melalui link mengetik eujian.com inspirasi galeri ini. Kemudian klik login, masukkan username dan passwordnya. Kerjakan 145 soal dalam waktu 150 menit ya. Jadi 3K itu 145 soal. Tuh, kalau diperhatikan 145 soal. Waktunya seharusnya adalah 130 kalau yang real itu. Nah, 120 itu untuk teknis, manajerial, sosial, dan 10 menit untuk wawancara. Tapi karena di sini kami tambahkan 20 menit karena ini hanya latihan ya. Kemudian tes ini hanya dapat dilakukan satu kali. Tes tidak dapat diulang, kalau sudah dimulai, selesaikan. Gitu ya. Waktu mengerjakan, ini jam 9 sampai jam 12 malam. Fleksibel, mau di jam mana? Yang jelas jam 9 dibuka, jam 24 ditutup. Mau kerjakan di jam pagi, siang, sore, atau malam, fleksibel. Ini Sabtu 16 Maret 2024. Kalau masih ada yang berhalangan, kita perpanjang sampai hari Minggu, ya, 17 Maret. Nih. Nah, ini contoh tampilan dari tryout-nya. Nanti klik yang di sini, login-nya di sini Bapak Ibu ya. Nah, sama kalau di HP, itu ada titik 3 di atas sini, klik juga login. Nanti akan ada halaman yang meminta username dan password. Nah, ini sedikit berbeda dengan tryout di Google Form yang bisa diakses oleh semua orang. Ini hanya yang terdaftar. Dan tampilannya sudah berupa aplikasi seperti ini. Nah, ketika kita klik login tadi, nanti kita klik di situ mulai atau lihat petunjuk mulai, akan ada halaman seperti ini lagi. Yang muncul seperti ini, ada di sebelah sini data kita, sebelah sini ada nomor soalnya, sini nomor soal. Nah, kalau soal yang sudah terjawab itu akan berwarna hijau. Soal yang sedang dikerjakan berwarna biru, soal yang belum dikerjakan ini berwarna putih. Jadi saran saya ketika ingin mengerjakan betul-betul siap gitu ya. Yang betul-betul sudah siap di depan laptop atau di HP-nya selama kurang lebih 150 menit tadi. Jangan sampai nanti mengerjakan sedikit udah males. Nah, ini akan rugi sudah ya. Betul-betul siap. Seakan-akan ini tesnya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu. Kemudian tips lulus P3K. Ini kami sampaikan. Yang pertama itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinannya. Persiapkan diri dengan mempelajari materi P3K gitu ya. Ikut kelompok belajar atau bimbingan belajar, banyak literasi lewat e-book atau buku. Ya, ini penting. Di bimbel akan dibagikan e-book penunjang. Berlatih simulasi soal atau tryout. Nah, ini tadi tryout itu bagus untuk latihan ya. Saya juga dulu beberapa tryout saya ikuti. Alhamdulillah dengan sering berlatih itu akan menambah kemampuan kita. Kemudian jangan pelit berkorban untuk diri sendiri ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalau untuk diri sendiri jangan pelit kita berkorban, itu untuk diri kita ya. Mengorbankan sedikit uang sekitar berapa 100.000, 150 ini kalau memang ada insya Allah akan bermanfaat ya untuk kegiatan kita. Nah, ini juga di bimbel ini ada mengadakan gitu ya, bimbel P3K Guru tahun 2024 dengan fasilitas 6 kali pertemuan, kelas Zoom, tryout online, tes awal dan akhir, grup belajar WhatsApp, e-book materi dan soal PDF, kemudian mulai belajar 18 Maret.
Ini harga normalnya 150.000 dan diskon 30% berlaku sampai 16 Maret, sampai besok gitu ya. Kode promonya P3K 24. Nah, ini normalnya 150, kita kasih harga diskon 100.000 gitu ya. Ini berlaku sampai besok. Nah, setelah besok di tanggal 17 sudah kembali normal kembali di harga 150. Ini khusus promo Ramadan saja gitu ya. Ini media pembelajaran di Bimbel itu ada WhatsApp group gitu ya. Kemudian ada live Zoom-nya nanti dibagikan di grup. Kemudian juga ada aplikasi tryout. Kemudian Google Drive ini untuk menyimpan e-book atau materi yang nanti akan dibagikan di grup Bimbel dan juga video-video pembelajaran dari live Zoom tersebut. Jadi berhalangan live Zoom akan ada kami siapkan juga rekamannya. Dan ini beberapa contoh e-book penunjang untuk P3K dan juga nanti bisa saja nanti ditambah lagi dengan e-book yang lain. Baik khusus gratis e-book ini untuk anggota Bimbel kami bagikan. Dan ini jadwal bimbelnya setiap Senin, Rabu, Jumat. Nah, ini ada 2 minggu ya, Senin, Rabu, Jumat selama bulan Ramadan. Ini rencana tadi jam 21 WITA, tapi karena mungkin daerah WIB ini masih jam 8, kita akan mundurkan 30 menit. Jadi 21.30 WITA atau apa namanya 20.30 WIB. Mulai Senin nanti kita akan rubah jadwal ini, kita mundurkan 30 menit ya. Karena mungkin daerah WIB masih baru selesai tarawih. Itu kebijakan yang kami ambil. Nah, di sini untuk pendaftaran bimbel bisa ke WA saya 0813 47316101. Rekening BRI atas nama M. Tajudinur 45710 10 247 43532. Selain itu bukan dari kami gitu ya. Nah, fasilitas ini sudah kami jelaskan tadi. Harga normalnya 150, harga promo 100.000, berlaku sampai 16 Maret 2024. Setelah itu normal kembali. Ya, lumayan diskonnya kalau ingin mendaftar. Oke. Dan terakhir ini saya ingin mengabsen dulu anggota bimbel gitu ya. Sekaligus perkenalan mungkin ya. Ya, sekaligus perkenalan. Selamat malam untuk Ibu Nurul Ilmi. Apakah bergabung? Malam, Pak. Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum. Iya, Pak. Yang kita apa? Perkenalannya alamat sama tempat kerja gitu aja Bu. Silakan Ibu Nurul Ilmi. Gini ya. Tidak apa-apa ditutup kameranya kalau Tutup Bapak. aja, Pak Penting ya. ada mic-nya suaranya saja. Oke. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, Waalaikumsalam. salam kenal buat Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Ilmi. Saya berasal dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Dan saya sudah lama kenal sama, nggak sudah lama juga Pak ya, kenal sama Pak Tajudin karena waktu PPG saya ikut bimbelnya, alhamdulillah lulus sertifikasi. Kemudian saya kemarin mau ikut P3K tapi masih maju mundur, dan insya Allah untuk yang ini insya Allah saya mantapkan untuk ikut P3K lagi Pak. Oke, terima Oke kasih Ibu Nurul Pak. Ilmi ya. Iya Pak, Alhamdulillah mohon juga doanya Pak. Mohon merupakan doanya. ini ya mudah-mudahan di tahun ini Bu ya Amin. bukan Iya alumni Pak. dari bimbel PPG Bu ya. Kalau Iya tidak Pak, benar. 2022 atau 23 Bu kemarin. 2022 Pak. Alhamdulillah sudah setahunan ini Pak. Alhamdulillah Bu ya sudah juga Oke. mendapatkan tunjangannya Ibu ya. Oke, alhamdulillah Ya, Pak. alhamdulillah. Tinggal P3K-nya kalau memang ini bisa didapatkan akan lebih bagus lagi untuk karir ke depannya begitu Bu ya. Amin, Oke, amin ya terima kasih Allah. Ibu Nurul Ilmi. Sama-sama Pak. Ya, selanjutnya Bapak Ajat Hendrajat ada. Selamat malam Bapak Ajat. Apanya tidak bergabung? Ibu Ana Khariroh ada? Ibu Ana yang belum bergabung. Ibu Linda Taser ada? Ibu Linda.
Ibu Yulia Epa Lestari, silahkan ada. Ibu Yulia. Ibu Yulia nih ada nih, ada saya lihat. Apakah Ibu Yulia menyimak? Ini ada saya lihat di sini. Oke, belum ada jawaban. Ibu Suci, Iya, hadir. ya silakan Ibu nyampaikan alamat dan tempat kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ibu, Halo, silakan. perkenalkan, nama saya Suci dari Jawa Tengah. Ya, ini saya ikut bergabung dengan bimbelnya Bapak Nur ya. Ya, Semoga bermanfaat untuk saya nanti ikut tes P3K karena tahun kemarin saya sudah ikut dan nilainya lumayan tinggi 563 tapi kalah rankingan. Jadi saya berharap untuk tahun ini bisa ikut lagi dan minta bimbingannya kepada Bapak bagaimana cara menyelesaikan soal-soal untuk soal tes P3K nanti. Dan saya di kendala saat mengerjakan itu berpacu dengan waktunya ya Pak ya, maksudnya waktunya cepat sekali menurut saya dengan soalnya begitu banyak, soal-soal panjang sekali, dan saya kesulitan untuk menemukan kata kunci di soal tersebut lah. oh iya. Kata kunci untuk menentukan jawaban yang pas, yang sesuai, itu saya masih mengalami kesulitan. Mohon untuk bantuannya Bapak. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih ya Ibu Suci. Mudah-mudahan sama-sama belajar ya. Dengan 2 minggu kegiatan ini mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan kemampuannya dengan berlatih soal, dengan tryout, dengan ebook-ebook. Dan makanya penting tadi manajemen waktu itu dengan sering berlatih tryout, nanti kita akan terbiasa untuk manajemen waktu. Kalau tidak pernah tryout sama sekali, tiba-tiba langsung tryout yang asli, tuh. Jadi intinya berlatihlah tryout. Ya, kami Iya. sudah adakan tryout gratis gitu ya. Ini sudah sebenarnya kesempatan, tapi namun banyak masih teman kita yang tidak menggunakan kesempatan itu. Takutnya penyesalan yang di akhir, tuh yang kita Ya, tunggu. menemukan kata kuncinya ya Pak, menemukan kata kunci soal dan dengan jawabannya itu bingung. Menemukan kata kunci langsung ke Ya. soalnya, kalau soalnya panjang, soalnya apa? Iya, soalnya Nah, soalnya banyak sekali. ya option jawabannya lihat yang terbaik. Iya. Kalau seandainya soalnya panjang, tuh. Oke, terima kasih. Ya, Semoga nanti bisa akan lebih, bermanfaat untuk ya Bapak. betul Bu, Iya. di dalam kegiatan nanti kita seolah akan latihan lagi. Terima kasih Ibu Suci. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu Tri Indria Astuti, ada? Ibu Seri Erniati, belum ada. Ibu Ada, Pak. Nuriski, oh ada Ibu. Silahkan Ibu Nggih. kenalannya secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Erniate, asal dari Kabupaten Tabalong. Salam kenal Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih saya ucapkan atas diadakannya bimbel ini sangat bermanfaat bagi saya. Sebelumnya saya mengikuti bimbel kemarin, alhamdulillah nilainya bagus. Tetapi saat tes kemarin semuanya diisi oleh P1. Jadi kami belum lulus. Sebelumnya kami tetap ingin ikut lagi supaya bisa mendapat nilai lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ibu Sri Erniati dari Tabalong, Kalimantan Selatan ya Bu ya. Inggih. Di sana Wita atau Wita ya Bu di sana? Inggih, Waktunya sama. inggih. Oke, Inggih, sama, Pak. oke. Ibu Erniati jangan putus asa di tahun ini, mudah-mudahan dibuka lagi ini, ada peluang Inggih, lagi gitu ya. Ini peluang yang inggih. besar, persiapkan diri dari sekarang ya. Adalah kesalahan besar kalau sudah dekat tesnya seminggu lagi baru belajar, itu ya kadang kalang kabut Inggih, ya. inggih, Pak. Tapi kalau jauh hari
Ini baru angkatan yang keempat, nanti mungkin bulan berikutnya kami akan adakan lagi, ikuti lagi silahkan. Jadi ada kelanjutannya. Ada Ulun ikut kelanjutan. terus, Pak. Bila ada Ya, dibuka, ikut terus. tahun lalu pernah ikut dengan kami juga atau bimbel yang lainnya, Bu? Inggi pernah ikut sama Bapak juga, ikut bimbel di sini. Oh, pernah juga, Bu ya? Inggi, Oke. alhamdulillah sangat bermanfaat, Pak. Ya, insya Allah itu antara ikut dan tidak itu pasti ada perbedaan, Bu. Inggi, Belajar sendiri dan belajar bersama itu akan lebih terbangun semangat dengan belajar bersama tadi, ya. Bu ya, mudah-mudahan Inggi. nanti ini tahun ini apa yang dihajatkan, dicita-citakan bisa tercapai dengan juga berkah bulan Ramadan. Kita perbanyak berdoa, gitu Bu ya. Amin. Oke, Amin. Inggi, makasih Pak. Ibu Sri Erniati. Inggi, Selanjutnya Ibu sama-sama. Nurski Amalia, ya. Iya, Ya selamat silahkan Ibu. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Bapak Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Amalia, biasanya dipanggil Kiki. Saya masih guru honorer sebenarnya. Eh, baru masih baru setahun gitu. Dan tujuan saya ikut bimbel ini, saya juga ingin mengasah kemampuan saya setelah kemarin pengalaman saya S1, PGSD, kemudian melanjutkan ke PPG, lulusan PPG, kemudian eh, untuk tahun ini saya ingin memfokuskan diri untuk mengembangkan diri juga, belajar lagi untuk mengikuti bimbel di sini. Gitu. Terima kasih. Sekian dari perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ibu sudah cerdik ya Bu? Iya, Nah, itu juga nilai lebih Bu. Kalau sudah cerdik itu nanti nilai teknisnya 100% Bu nanti Bu nilainya. Tuh. iya. Terima Itu kasih, nanti Pak. ada dapat afirmasi dari cerdiknya itu Bu ya. Jadi nanti diikuti apakah Ibu nanti masuk formasi khusus atau umum nanti kita lihat nanti pendaftaran Bu ya. Nah, nanti dilihat pendaftarannya masuk yang mana gitu. Yang penting dipersiapkan aja dari sekarang gitu. Kalau tidak lama lagi apakah bulan setelah puasa ini mungkin gitu ya. Yang jelas sudah ada informasinya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya dari sosmed gitu ya. Ada menteri ini Kemenpan RB sudah mengumumkan ya, Pak Azwar Anas sudah ada kemudian Ibu Nuno juga sudah menyampaikan di podcast beliau maupun di media, di Instagram maupun di TikToknya itu ada sampaikan Ibu Nuno gitu ya bahwa tahun ini akan buka gitu. Kemudian selanjutnya Ibu Daswiyanti ada Ibu Daswiyanti, ada Ibu Mardiati, ada Ibu Lilih Nurmilah. Ya Pak, Assalamualaikum Ya silakan warahmatullahi Ibu langsung. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya, Bapak dan Ibu Guru, juga Bapak ya. Perkenalkan, nama saya Lilih Nurmilah, asal dari Purwakarta, Jawa Barat. Saya mengajar di SDN Negeri Sempur, Pleret, Purwakarta. Terima kasih Bapak, kemarin saya tidak ikut bimbel, tapi hanya ikut tryout saja. Tidak mengikuti bimbel seperti sekarang ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada saya tahun ini bisa ikut P3K dan berhasil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Lili Nurmila, sebuah usaha yang sangat bagus gitu ya. Jadi selain berdoa itu adalah berusaha Bu ya. Nah, jadi Ya. kita dianjurkan berdoa dan berusaha. Kalau kita hanya berdoa Eh, tidak mau iya. berusaha juga akan lambat. Kalau hanya berusaha tanpa diiringi doa juga keberkahannya kurang. Iya. Jadi dua-duanya Yang penting bagus ya. Iya. Heeh. Yang penting kita usaha dulu, Ya betul Bu, kita selanjutnya serahkan. setelah usaha kita serahkan Ya sama serahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu pun kemarin saya tidak lulus pun mungkin ada jalan lain untuk saya dari Allah yang terbaik. Saya terima saja dan saya tidak putus asa dan tidak berhenti untuk selalu berusaha dan mengikuti
bimbel dan TAUD Bapak gitu. Mudah-mudahan semua usaha saya tahun ini berhasil. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Ibu Ya, Lenur Milah ya. Sama juga kami bimbel ini juga hanyalah sebuah jalan gitu ya. iya, Yang menentukan nanti adalah nasib kita masing-masing gitu ya. iya, Pak. Iya. Kalau kita Semuanya ingin kita merubah, serahkan saja sama Allah. ada nasib yang kita rubah dengan jalan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Nah Ya, ini. amin, Pak. Amin. Hmm, Semoga semuanya yang ikut bimbel lulus semua di ya tahun amin ini. ya rabbal Amin. alamin. Ya mudah-mudahan juga nanti ada lagi yang bergabung, kita masih buka pendaftaran ya. Kalaupun juga tidak ada yang daftar, yang ada ini kita akan tetap jalan ya, berapapun yang Amin. ikut ya. Mungkin belum Amin. tidak seramai yang dulu gitu ya. Kemarin. Dulu tuh karena sudah dekat waktunya, luar biasa antusiasnya. Tapi ini karena masih mungkin agak lama, hanya orang-orang tertentu yang memang mempunyai kemampuan yang besar lah yang ikut ini gitu ya. Saya yakin yang sudah memang ada kemampuan, bahkan orang yang sudah merasa pernah tes, nah itu akan tahu bagaimana nanti. Oh, belum berhasil, pasti ada motivasi ya. Itu yang terbangun motivasi yang baik gitu ya. Terima kasih para ini yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan kegiatannya juga berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada peserta tryout premium, Ibu Feni Oktaviani, ada Ibu Ita Purnamasari, Ibu Yaya. Ini tryout premium ada 3 orang. Kalau tryout gratis lumayan banyak gitu ya. Kurang lebih ada sekitar 70-an yang ikut tryout. Saya tidak bisa menyebutkan ya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan tapi nanti akan saya share di grup tryout itu daftar namanya ya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan karena banyak eh, waktunya juga ini ya. Jadi itu saya mohon maaf. Untuk yang tryout premium akan saya langsung share di grup nanti daftar namanya gitu ya. Insya Allah yang sudah mengisi link itu otomatis ikut tryout selama yang diupload itu sesuai. Nah, kadang disuruh bagikan ke grup yang diposting yang lain. Ini kami temukan beberapa ini ya. Nah, harusnya kalau memang niat kita untuk ikut itu bangunlah kejujuran yang baik gitu ya. Kalau memang share-nya itulah yang diupload ya, bukan foto yang lain gitu ya. Ini bukan sembarang foto saja. Ini mudah-mudahan nanti yang bisa diperbaiki gitu ya. Oke, di chat ini beberapa nih ya. Oke, yang baru bergabung saya infokan sekali lagi gitu ya. Saya infokan sekali lagi tadi. Nah, di sini mana tadi ya? Dari sini tadi saya ulangi lagi sekali yang baru bergabung ya. Jadi besok itu kita tryout. Besok kita akan mulai tryout. Nah, di sini penting. Nah, ini tryoutnya besok. Jangan lupa sini panduannya nanti bisa dibaca kembali e-book ini ataupun rekamannya nanti bisa lagi. Yang jelas besok itu untuk login ke ujian.com inspirasi galeri, masukkan username dan password yang akan dibagikan nanti. Dan besok tryoutnya jangan lupa dimulai jam 9 dibukanya sampai jam 12 malam. Fleksibel di antara jam ini. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya tryoutnya Ini tryoutnya ini. pagi, malam atau Terserah Bu, nanti terserah mau kapan. Tryoutnya kapan bagi-bagi? bisanya, Ya, silahkan soalnya diakses kalau di jam penelitian kita kan ngajar. tersebut. Nah, ini juga tadi ada promo bimbel, silahkan yang ingin mendaftar ya setelah ini. Ini juga kelas Zoom ya, informasi untuk anggota bimbel. Kita akan laksanakan Senin, Rabu, dan Jumat. Ini jamnya 21.30, Senin, Rabu, Jumat. Selama 2 minggu, seminggu 3 kali. Gitu ya. Oke. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Apa yang kita ikuti pada malam hari ini. Saya stop share dulu. Ya, saya stop share. Dan juga stop recordnya.